Haleluya, selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, khususnya jemaat GPD Victory yang ada di Metro Permata 1 dan sekitarnya. Pada pagi ini kita kembali bertemu dengan satu perenungan yang terdapat di dalam Yesaya pasal 35 ayat yang ketiga sampai yang keempat, yang berbunyi demikian: kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Dia sendiri datang menyelamatkan kamu. Nah, ayat ini mengingatkan kita bagaimana kita supaya kuat. Dan kekuatan itu kita sampaikan kepada orang-orang yang sudah mulai lemah goyah dan juga yang sudah mulai tawar hati dalam kehidupan ini, dalam berbagai hal yang dihadapi, baik dalam persoalan hidup, baik dalam menghadapi penyakit, baik dengan menghadapi situasi yang banyak mungkin orang hari-hari membuat takut. Nah, kita harus kuat, kata Alkitab. Nah, bagaimana pagi ini kita supaya bisa kuat menurut ada ayat firman Tuhan? Ada dua hal yang membuat supaya kita kuat. Pertama, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam ayat berkata, Yesaya pasal 2 ayat 5, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Nah, inilah membuat kita bisa kuat. Inilah membuat kita tidak menjadi tawar hati dalam hidup ini. Bila mana kita berjalan bersama dengan Tuhan, dengan terangnya. Sebab di dalam firman Allah, Yohanes pasal 8 ayat 12, Yesus adalah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Padahal dalam kegelapan membuat orang tawar hati, membuat orang lemah. Tapi bila mana kita berjalan dalam terang Tuhan itu Yesus Kristus, maka kita mendapat terang, hati kita terang, pikiran kita terang, dan semua kehidupan kita diterangi oleh kekuatan kuasa Allah. Dan itu pertama. Yang kedua, bersandar pada Tuhan. Bersandar pada Tuhan ini ada 3 hal, yaitu bergantung pada Tuhan. Dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 5, supaya kita bergantung pada Tuhan. Juga bergantung kepada Tuhan supaya kita melekat pada Tuhan. Karena ketika kita melekat sama Tuhan, maka kita dapat dibentengi, dilindungi oleh kekuatan kuasa Tuhan, dan tinggal di dalam Tuhan. Seperti Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 7. Ada 7 kali berkata di sana, tinggallah di dalam aku, maka apa yang kamu minta aku kabulkan. Nah, seperti apa yang ditulis juga di dalam Amsal pasal 3 ayat 26, yang berkata, Tuhan menjadi sandaranmu, takkan engkau dikatakan kakimu mendapat satu jerat. Nah, kalau saya melihat di dalam Amsal juga dalam pasal 3 ayat 26, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata begini, Tuhan akan menjaga engkau, ia tidak akan membiarkan engkau terperosok ke dalam perangkap. Nah, banyak perangkap. Kalau di Alkitab terjemahan biasa berkata di sana di dalam jerat, tapi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata engkau tidak terperosok kepada perangkap. Bila kita di sana katakan kita ini bersandar pada Tuhan. Dan bersandar artinya bergantung pada Tuhan. Juga dikatakan di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6, percaya. Jadi harus percaya, yakin percaya. Nah, bergantung artinya. Nah, itu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan setengah-setengah ikut Tuhan, segenap hati. Maka jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya itu pistewo, yakin kepada kekuatan kuasa Tuhan. Ketika yakin kita pada firman-Nya, seperti dikatakan 2 Tawarik pasal 20 ayat 20, percayalah kepada Allah, engkau akan teguh. Nah, percaya pada Allah akan teguh. Kata teguh di sini dalam bahasa Ibrani aman. Artinya kalau kita teguh percaya kepada Tuhan, kita teguh artinya percaya kita kepada Tuhan, artinya kita kokoh, dilindungi. Itu kata pengertian aman. Dan dipelihara, sekalipun sulit hari ini dipelihara, asal kita percaya, asal kita bersandar dan diasuh. Nah, percayalah juga kata tadi 2 Tawarik pasal 20 ayat 20, percaya pada nabi-nabinya, kamu akan berhasil. Nah,
Kata berhasil di sini adalah dalam bahasa Ibrani syarat. Nah, syarat itu artinya menjadi kuat, menjadi besar, bahkan melampaui segala masalah kita. Nah, ketika inilah menjadi satu kekuatan kita. Di dalam Yesaya pasal 35 ini yang berkata, mari kuatkanlah tangan yang sudah mulai lesu. Adakah Bapak Ibu Saudara sudah mulai lemah lesu? Adakah engkau sudah mulai tawar hati? Mari bersandar pada Tuhan. Mari berjalan bersama Tuhan. Di jalan itulah kita mendapat kekuatan. Kiranya Roh Kudus menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Kiranya Tuhan Yesus yang menjadi sandaran kita, yang ketika kita bersandar kepada Dia, maka kita tidak akan goyah. Tuhan Yesus menolong saudara, melindungi, membentengi, memberikan damai sukacita oleh kekuatan Roh Kudus. Inilah perenungan kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.